Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Billy di dalam program pendalaman Alkitab yang seperti biasanya hadir setiap Jumat malam pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kalau di pekan yang lalu kita sudah membahas 2 seri studi mengenai nama Yahweh, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan satu topik yang baru yang masih ada hubungannya, yaitu studi mengenai nama Allah. Pastinya saya mau mengingatkan, jangan skip video ini, tonton sampai habis. Jangan lupa berikan like kalau saudara menyukai video ini. Dan kalau ada pertanyaan, saudara boleh tulis di kolom komentar. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dulu kita merendahkan hati dan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, Bapa yang berdaulat dan berkuasa penuh atas segala sesuatu, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan setia-Mu serta rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Pada hari ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam saat teduh bersama kami. Urapi dan pimpin kami ya Roh Kudus. Tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saya akan mengawali pembahasan studi mengenai nama Allah ini dengan sebuah pertanyaan, yaitu bolehkah kita menggunakan kata Allah untuk menyebut gelar Tuhan di dalam setiap peribadatan seperti doa, pujian penyembahan, dan pelayanan firman, yaitu khotbah? Karena hari-hari ini tuh ada golongan yang membawa semangat untuk memulihkan nama suci Yahweh. Golongan ini pula yang mendesak supaya kata Allah di dalam Alkitab LAI itu dihilangkan dan diganti dengan kata Elohim dari bahasa Ibrani. Nah, kalau saudara ditanya kira-kira saudara menjadi tim yang memperbolehkan penggunaan kata Allah atau tim yang tidak memperbolehkan? Kalau saya pribadi ditanya, maka saya akan jawab bahwa saya adalah tim Han Ji Pyong. Canda saudara, saya belum nonton drakornya juga. Kalau saya ditanya pribadi, saya adalah tim yang memperbolehkan penggunaan kata Allah di dalam Alkitab. Dan ada beberapa alasan yang nantinya saya akan sampaikan kepada saudara semua. Saya menyadari sebagian besar orang percaya, orang Kristen di Indonesia khususnya, sudah mulai merasa anti dan merasa haram untuk menyebutkan nama Allah. Semuanya oleh karena pengajaran anti kata Allah itu mulai tersebar luas masuk di dalam gereja-gereja Tuhan. Dan salah satu yang menjadi pemicu adalah kemunculan dari buku tulisan Robert Morey, seorang pendeta dan teolog dari Amerika Serikat yang sampai saat ini sekolah Alkitabnya itu masih belum terakreditasi, saudara ya. Beliau menulis sebuah buku yang menghebohkan pada awal tahun 2000-an, yaitu The Islamic Invasion. Intinya di dalam buku ini, dia dengan tegas melarang orang Kristen untuk mempergunakan kata atau nama Allah untuk memanggil gelar Tuhan. Karena dia berkata nama Allah itu adalah nama sesembahannya umat Muslim. Dan nama Allah ini sendiri berdasarkan riset penelitiannya adalah sebenarnya nama dewa tertinggi dari orang Arab di zaman pra-Islam atau zaman Zahiliyah ya, yaitu Al-Ilah atau yang disingkat dengan Allah, yaitu nama dewa bulan. Lalu Robert Morey mengait-ngaitkan nama dewa bulan ini dengan lambang bulan sabit yang ada di bendera-bendera bangsa-bangsa yang dikatakan mayoritas Muslim. Padahal sebenarnya kalau kita menelusuri sejarah, lambang bulan sabit ini tidak ada hubungan sama sekali dengan dewa bulan ya. Justru lambang bulan sabit ini adalah legacy atau warisan dari Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur ya. Perlu saudara ketahui bahwa bangsa Turki modern itu dikenal dengan nama Konstantinopel pada awalnya dulu beragama mayoritas Kristen. Dan lambang bulan sabit itu sebenarnya lambang yang biasa ditemui. Nah, ketika Kekaisaran Bizantium itu takluk oleh karena Kesultanan Ottoman ya, kekaisaran itu akhirnya mempergunakan lambang bulan sabit itu menjadi lambang negara, menjadi lambang bendera, dan sampai hari ini. Jadi sekali lagi itu tidak ada hubungannya dengan penyembahan terhadap dewa bulan. Buku tulisan Robert Morey The Islamic Invasion itu akhirnya menimbulkan kekisruhan antara umat Kristen dan Muslim, karena secara tidak langsung seolah-olah Robert Morey ini mewakili umat Kristen untuk menyerang atau menista agama Islam. Ini memberikan presiden atau kesan buruk terhadap umat Kristiani ya. Dan orang Muslim pun merasa tersinggung. Dan bagaimana tidak tersinggung ya, umat Muslim dikatakan menyembah dewa bulan dan memelihara kebudayaan pagan. Tentu
itu membuat luka atau sakit hati kepada saudara-saudara kita umat muslim. Nah, berangkat dari kekisruhan itu, akhirnya banyak ahli dan pakar yang mulai melakukan investigasi untuk menyelidiki data atau sumber yang dipergunakan yang melandasi tulisan-tulisan dari Robert Morey ini. Dan para ahli itu menemukan bahwa kebanyakan data-data yang dipergunakan itu menemui jalan buntu. Kemudian prasasti-prasasti yang ditemukan itu dihubung-hubungkan dengan kata Allah, padahal tidak ada hubungannya. Dari sini kita bisa mengerti bahwa memang Robert Morey itu dimotivasi oleh sentimen pribadinya terhadap umat muslim, sehingga dia berusaha untuk mencari data, dan ketika data itu tidak ada, dia berusaha hubung-hubungkan supaya ada. Saya berdoa supaya kita tidak memiliki mental seperti itu. Kita belajar untuk tidak membuat data-data yang fiktif ya, atau hoax. Sebelum munculnya gerakan pemulihan nama suci Yahweh ya, pada awal tahun 2000-an itu saya sudah pernah membaca buku karangan Robert Morey yaitu The Islamic Invasion ini. Dan terus terang, kalau saya ditanya apakah itu berpengaruh banget saudara. Saya bahkan tidak mau menyebut lagi kata Allah itu di dalam setiap doa saya. Saya bahkan di dalam pemberitaan firman pun saya tidak mau lagi menyebut kata Allah ini. Bahkan di dalam puji-pujian kadang-kadang saya malu-malu untuk menyebut kata Allah ini, karena saya sangat terpengaruh sekali dengan argumentasi yang disampaikan oleh Robert Morey di dalam bukunya. Dan itu lumayan bertahan lama saudara ya. Tetapi pada akhirnya saya sudah mendapatkan jawaban yang membuat saya dibebaskan dari opini yang menyesatkan ini. Nah, sebenarnya dari pembahasan kita di pekan yang lalu, kita sudah harusnya bisa menjawab apakah kita boleh mempergunakan kata Allah atau tidak. Karena di pekan yang lalu kita sudah membahas bahwa Tuhan berkenan atas bahasa-bahasa, tidak hanya bahasa Ibrani. Itu sebabnya naskah asli Alkitab Perjanjian Baru itu tidak ditulis dalam bahasa Ibrani, tetapi di dalam bahasa Goyim atau bahasa Yunani. Dan bahasa Yunani itu hubungannya sangat jauh bila kita kaitkan dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani dan bahasa Aram itu berdekatan karena satu rumpun semitik. Sementara itu bahasa kita, bahasa Indonesia, itu banyak mengambil bahasa serapan atau mengadopsi kata-kata dari bahasa Sanskerta. Kemudian kita juga banyak mengadopsi kata dari bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Portugis, dan juga tentunya bahasa Inggris ya. Pada waktu Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI menyusun Alkitab kita yang sekarang ini, mereka juga mempergunakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu Allah untuk menyebut gelar dari Tuhan ya, sebagai kata ganti dari Elohim dalam bahasa Ibrani. Jadi saudaraku, kata Allah yang merujuk kepada gelar Tuhan Sang Pencipta Maha Kuasa memang diadopsi dari bahasa Arab, tetapi tidak lantas kita mengharamkannya dengan argumen bahwa ketika kita menyebut Allah, kita sedang memanggil nama Tuhannya orang Muslim. Lebih-lebih lagi kita dituding sedang menyebut atau memanggil nama dewa bulan atau Al-Ilah. Di masa gereja mula-mula, para rasul itu memberitakan firman dengan membawa kitab Septuaginta atau Alkitab Tanakh Ibrani itu dalam bahasa Yunani. Kalau Alkitab Perjanjian Lama itu boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa internasional atau lingua franca pada waktu itu. Jadi nggak masalah dong seandainya Alkitab itu juga diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa, termasuk ke dalam bahasa Arab. Sebagaimana kata Yud-He Vav-He yang mengacu kepada Adonai atau Tuhan, itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani menjadi Kurios. Dan kata Elohim di dalam bahasa Ibrani yang mengacu kepada gelar Tuhan, itu di dalam bahasa Yunani mengalami transliterasi menjadi Theos. Tentunya kita nggak usah tersinggung apabila kata Elohim di dalam bahasa Indonesia yang menyerap dari bahasa Arab itu menggunakan kata Allah. Fun fact-nya di sini, justru bahasa Arab itu memiliki hubungan yang sangat intim atau familiar dengan bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Kenapa? Karena bahasa Arab itu sama-sama satu rumpun semitik, saudaraku. Saudara ingin membayangkannya seperti apa? Itu sama seperti Indonesia dan Malaysia. Kita sama-sama rumpun Melayu. Bahasa kita juga kebanyakan sama, kosakatanya sama, cara melafalkannya sama. Sehingga kalau saudara ke Malaysia, mungkin saudara nggak perlu capek-capek belajar bahasa Malaysia. Demikian juga bahasa Arab dengan bahasa Ibrani dan bahasa Aram itu satu rumpun. Itu sebabnya ada begitu banyak kosakata yang sama juga. Mungkin ada yang berbeda dari dialek dan pelafalan. Contohnya ya, saya menyebut nama hari-hari. Hari Senin itu kan dari bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Ibrani itu Yom Sheni. Hari Selasa itu juga dari bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu ya adalah Yom Shilishi.
Hari Rabu itu dari bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Ibrani, Yom Revi'i. Hari Kamis itu juga dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Ibraninya adalah Yom Kamishi. Di sini kita bisa melihat ada banyak kemiripan sebenarnya. Apalagi kalau saudara belajar secara khusus, saudara akan menemukan ada begitu banyak kemiripan bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Kenapa? Ya karena mereka satu rumpun Semitik. Sementara bahasa Ibrani dengan bahasa Yunani itu sudah sangat jauh perbedaannya. Pelafalannya juga jauh, saudaraku. Lalu kemudian kenapa saya memperbolehkan penggunaan kata Allah? Karena ada sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri, bahwa kekristenan itu sudah lebih dulu ada, 600-an tahun sebelum agama Muslim lahir. Dengan kata lain, di Timur Tengah ada begitu banyak orang-orang Kristen yang berbahasa Arab yang dari dulu sudah menggaungkan atau melafalkan nama Allah itu di tempat-tempat peribadahan mereka. Katakan mereka tinggal di Mesir atau di Palestina, banyak orang Kristen di sana yang sampai hari ini juga menyebut nama Tuhan itu Allah. Jadi kalau ada klaim yang berkata bahwa nama Allah itu eksklusif milik orang Muslim, sebagaimana juga ada di Malaysia pernah ada gugatan terhadap gereja supaya dilarang menggunakan kata Allah di dalam peribadatan dan di dalam Alkitabnya, karena sejarah membuktikan bahwa orang Kristen yang berbahasa Arab itu lebih dulu mempergunakan kata Allah jauh sebelum agama Islam lahir. Ini bisa menjadi argumen yang kuat. Kenapa saudara menghubungkan kata Allah itu dengan nama Dewa Bulan Al-Ilah yang disingkat Allah? Kenapa saudara tidak mengaitkan bahwa kata Allah itu sebenarnya adalah kata yang sama yang dipergunakan di dalam bahasa Ibrani Elohim, yang kadang-kadang disebut dengan Eloah, dan kemudian di dalam bahasa Aram yang disebut dengan Elah atau Eloi atau Eli, dan kemudian di dalam bahasa Arab itu menggunakan kata Allah. Allah, Elah, Eloah itu dekat karena mereka satu rumpun Semitik. Jadi tidak ada alasan lagi untuk takut atau ragu menyebut kata Allah, walaupun ini bahasa serapan dari Arab. Justru bahasa serapan Arab itu lebih dekat dengan bahasa Ibrani. Makanya ada seorang lecturer, seorang dosen, tenaga pengajar Alkitab, orang Indonesia yang tinggal di Mesir, yaitu Bapak Bambang Nursena, di dalam bukunya berkata bahwa sejak dahulu kala sampai sekarang, baik orang Yahudi, orang Kristen, orang Muslim yang berbahasa Arab, sama-sama menyebut kata Allah dalam berbagai dialek Timur Tengah tanpa saling mempersoalkannya. Kita akan menarik kesimpulan dari pembahasan kita tadi ya. Semua suku, bangsa, dan bahasa itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tidak perlu lagi kita mempersoalkan soal kata Allah di dalam Alkitab kita. Karena Tuhan pun berkenan untuk dipanggil dengan gelar itu. Selama kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, tidak jadi masalah untuk kita menyebut kata Allah di dalam setiap peribadatan, di dalam pujian penyembahan dan doa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini pembahasan kita, yaitu studi mengenai kata Allah. Saya berharap saudara mengerti dengan apa yang sudah kita bahas, supaya kita menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai, yang tidak menimbulkan kekisruhan atau perdebatan yang berlarut-larut. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun dan memimpin setiap kita di dalam seluruh kebenaran. Jadi saudaraku, sebelum berpisah saya mau ingatkan, apabila ada pertanyaan saudara boleh tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like video ini, juga subscribe channel kami dan nyalakan notifikasi agar saudara mendapatkan info dari konten terbaru Simply Truth ID. Sampai ketemu di next episode dari program pendalaman Alkitab yang hadir setiap hari Jumat pada pukul 7 malam. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan Shalom.